menjadi lelaki pekerja keras adalah hal yang sangat membanggakan bagi Aaron. Dari kecil dia selalu dididik dengan tingkat kedisiplinan tinggi. Papanya mengharapkan satu-satunya anak laki-laki di keluarga itu mampu mewarisi bakat bisnis keluarganya yang sangat sukses. Aaron tidak pernah datang terlambat ke kantor, meskipun dirinya adalah pemilik perusahaan. Orang yang paling berkuasa seharusnya bisa pulang dan pergi kapan saja. Namun tidak bagi Aaron, ia ingin menjadi contoh yang baik bagi semua karyawannya. Selamat pagi, bro. Bagaimana acara dinner semalam? Alex datang membawa laptop dan langsung duduk menyilangkan kaki di sofa. Buruk, jawab Aaron pelan. Apa? Elera menolakmu? Tanya Alex meledek. Sudah kuduga, kau payah dalam hal menaklukkan wanita, bro, imbuhnya. Dia sudah punya kekasih, Alex. Aku tidak mungkin memaksanya. Aaron bangkit dari kursinya, berdiri di depan jendela kaca besar yang langsung menghadap ke pemandangan kota. Aaron mengutuk dirinya sendiri, ia memang merasa payah dalam hal merayu wanita, ia sangat sulit mengucapkan kata-kata romantis yang sering Alex ajarkan padanya. Ada dua tipe wanita yang aku ketahui. Pertama, wanita yang mencintai dengan hati. Kedua, wanita yang mencintai harta. Elera adalah tipe kedua, jelas Alex. Ia mengeluarkan soda kaleng dari dalam lemari es dan menghabiskannya sekali teguk. Seharusnya kau tunjukkan isi dompetmu padanya. Iming-iming hadiah mewah, berlian, mobil, rumah. Sudah dipastikan dia akan langsung membuka roknya secara cuma-cuma. Alex terkekeh, ia begitu senang meledek Aaron. Aaron bergeming, ia tidak memperdulikan sepupunya yang terus saja mengoceh panjang lebar karena menertawakan kegagalannya. Jika kau terus saja meledekku, aku pastikan tidak hanya punggungmu yang mendapat luka jahit, mulutmu pun akan kujahit, Alex. Desis Aaron, rupanya laki-laki itu mulai terpancing emosi. Santai, bro. Aku siap membantumu sebagai seorang pakar wanita, ujar Alex. Femarilah, aku merekomendasikan 7 wanita yang bisa kau nikahi. Kali ini Alex mengeluarkan sebuah kertas kecil dari dalam sakunya. Sebutkan, perintah Aaron, ia kembali duduk tenang di kursinya. Pertama, Jenica. Artis papan atas yang namanya sedang melambung tinggi, cantik, seksi, anak konglomerat. Dia tertarik padamu sejak 2 tahun lalu, ujar Alex. Ah, gadis nakal. Aku tidak suka. Yang lain, tolak Aaron. Oke, semua gadis nakal dalam daftar disingkirkan. Davina, anak pengusaha batubara terkenal, bertubuh montok, dan liar dalam segala hal, lanjut Alex. No, dia sama sekali bukan tipeku. Kau sungguh merepotkan, Aaron. Baiklah, bagaimana kalau Ayesha? Dia cantik, menarik, pendiam. Sayangnya, dia terlalu banyak ditimpa gosip miring. Dia menyebalkan, Alex. Diam-diam perebut suami orang, timpal Aaron. Meskipun dia tidak terlalu suka mengintip kehidupan gadis-gadis di sekelilingnya, sedikit banyak dia tahu tentang mereka. Oke, ini yang terakhir. Elena Fedrick, pemain film dewasa, seksi, dan yuhu. Mengesankan. Kamu itu mencari wanita yang sesuai tipemu sendiri, Alex. Bukan tipeku, sergah Aaron. Bukankah semua laki-laki suka wanita seksi dan menggoda? Hahaha. Alex tertawa lepas. Sekarang terserah padamu. Kamu harus segera menikah, Aaron. Kalau tidak, tamatlah riwayatmu, lanjut Alex. Percakapan keduanya berganti menjadi pembicaraan bisnis dan saham yang nilai jualnya kini makin meroket. Perusahaan sangat untung di awal tahun yang baik ini. Aaron bahkan menyiapkan bonus tahunan bagi semua karyawannya yang telah berjasa selama ini. Bagaimana soal gadis di rumah sakit? Tanya Aaron tiba-tiba, membuat Alex tersedak roti kacang yang sedang ia kunyah. Kukira kamu lupa soal itu, jawab Alex. Ia meneguk segelas air. Sudah ku dapatkan informasinya secara lengkap. Namanya Hailey Marshall. Aku kira dia gelandangan, ternyata sarjana yang baru lulus tahun kemarin. Alex mengambil beberapa kertas dari dalam tasnya. Pernah bekerja di PT DreamWorks sebagai sekretaris, namun dipecat secara tidak hormat karena tuduhan merayu sang manajer. Lanjut Alex. Apa tuduhan itu terbukti? Tanya Aaron. Alex hanya mengangkat bahu tanda tidak tahu. DreamWorks adalah anak cabang perusahaan kita, bukan? Alex mengangguk. Ayahnya, Joseph, meninggal karena overdosis minuman keras, penjudi, suka mabuk, pelaku KDRT, 2 kali masuk penjara. Ibunya, Andini, hanya irt biasa dan menderita kanker payudara selama 3 tahun. Hailey kuliah dengan biayanya sendiri, bekerja di sebuah restoran sebagai pramusaji. Jelas Alex,
Ia kemudian menyerahkan beberapa lembar kertas itu ke tangan Aaron. Ayahnya meninggalkan banyak hutang, kurang lebih 200 juta, dan dia juga sedang dikejar-kejar si penagih hutang. Rumahnya disita. Dia dan ibunya tinggal di kontrakan kecil. Apa sekarang dia sudah bekerja? Tanya Aaron. Nanti siang dia akan melakukan interview di PT Furniture Dream. Ada karyawan yang merekomendasikan dirinya, jawab Alex. Kau mau membantunya agar diterima? Tidak, biarkan saja dia mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya. Aku tidak mau membawa parasit di perusahaanku, jawab Aaron. Dia membolak-balikan kertas di tangannya, membaca informasi tentang Hailey secara detail. Alex menyadari bahwa sepupunya itu terlihat sangat tertarik dan ingin tahu tentang Hailey. Bukan karena gadis itu memiliki hutang padanya, namun ada ketertarikan lain di antara Aaron dan Hailey. Aaron menghubungi pemimpin perusahaan PT Furniture Dream yang akan dimasuki Hailey. Aaron meminta untuk memperketat pengawasan untuk karyawan baru, menambahkan poin-poin penting yang harus dimiliki calon karyawan yang akan masuk. Furniture Dream. Kalimat-kalimat yang dilontarkan Alex tidak membuat niat Aaron mundur dalam keputusannya. Ia merasa mulai lelah dengan tuntutan orang-orang di sekitarnya yang menganggap dirinya tidak memiliki pendirian, mudah goyah, dan mudah diatur. Aaron, pikirkan sekali lagi sebelum kamu memberi penawaran pada gadis apik abu ini. Alex lagi-lagi bersuara, namun Aaron bergeming. Fine, bagaimana kalau aku saja yang melunasi pinjaman si upik abu padamu? Lalu biarkan dia mencicil hutangnya padaku. Alex berupaya merayu Aaron. Nggak bisa gitu, Alex. Biar aku menjalin kesepakatan dengan Hailey. Aaron berdiri, ia menghampiri Alex yang sedang menatapnya sengit. Aaron, aku kasih kamu pilihan 7 wanita tercantik dan terseksi. Kenapa kau pilih si dekil ini? Alex tidak habis pikir, ia sudah susah payah mencari kandidat calon istri untuk Aaron, tapi sama sekali tidak ada yang cocok. Hailey masih duduk di kursinya dalam bingung. Beberapa kali ia menatap Aaron dan Alex secara bergantian. Ia berpikir keras tentang apa yang sebenarnya diperdebatkan dua laki-laki tampan di depannya. Ini pilihanku, Alex. Aaron mendesah. Jangan seperti mama dan papaku, mengatur seluruh jalan hidupku, teriak Aaron. Apa kalian akan terus bertengkar seperti ini? Hailey berdiri, dia tidak tahan dengan dua pria yang saling menuding. Jika belum, silahkan lanjutkan. Aku akan pergi. Dasar upik abu, pekik Alex keras. Hei, Tuan. Siapa yang sedang kau sebut opik abu itu? Hailey berbalik. Ia menatap tajam Alex, seperti sedang mengintai mangsa. Tentu saja dirimu, dekil. Lagi-lagi Alex bersuara dengan tatapan mengejek. Cukup, Alex. Hailey, kembali ke ruanganmu. Temui aku di CFS jam 4 sore. Aaron melerai keduanya. Masih dengan tatapan sengit dan kebencian. Mata Alex mengikuti langkah Hailey keluar dari ruangan besar di lantai 7, lantai teratas gedung perkantoran PT Furniture Dream. Aaron, aku mohon padamu, pilih wanita mana saja asal jangan pegawai rendahan sepertinya. Kau bisa menghancurkan nama keluarga besarmu. Alex memelas, kali ini ia menurunkan nada suaranya, berharap Aaron luluh. Pilihanku sudah mantap, Alex. Tolong, kali ini hargai pilihanku, dia tidak terlalu buruk bagiku, jawab Aaron. Baik, kali ini aku mengalah. Tapi kau juga harus memikirkan si upik abu itu. Bagaimana reaksi keluargamu terhadapnya? Bisa-bisa dia dicincang hidup-hidup sama Tante Samantha. Aku akan menanggung semua resikonya, termasuk penolakan mama dan papaku. Aaron mengangkat sudut bibirnya, persetujuan Alex membuatnya sedikit bersemangat. Aaron tahu, penolakan Alex tentang dirinya dan Hailey bukan hanya sekedar karena status sosial mereka berbeda. Tapi sebenarnya Alex juga peduli dengan nasib Hailey. Buktinya Alex masih memikirkan keadaan Hailey jika sampai keluarga Aaron tidak menerimanya. Perjuanganmu akan lebih keras jika nekat menikahi Hailey, perseteruan keluarga, kabar-kabar miring di media, dan tentu saja nama keluarga besarmu akan dipertaruhkan. Alex kembali duduk di sofa, ia meraih sebatang rokok dari sakunya. Kau sudah paham. Jadi, mulailah mendukungku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi yang mau menerima pendapatku, kecuali kamu, Alex. Aaron melirik sepupunya. Mereka bertatapan cukup lama. Oke, aku merestui kalian. Alex mematikan api di ujung rokoknya. Tapi bukan berarti aku menyukai si upik abu itu menjadi kakak iparku. Dia harus berjuang agar aku bersikap baik padanya. Aaron hanya tersenyum kecil.
Ia tahu jika Alex tidak suka bergaul dengan wanita yang kurang pandai dalam berpenampilan. Hailey termasuk gadis polos yang sedikit norak, pakaian yang ia kenakan sama sekali sudah bukan trennya. Namun Aaron tidak perlu bersusah payah membuat Alex menyukai Hailey sebagai kakak ipar, karena perjanjian pernikahan yang akan mereka jalani hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah itu Aaron akan kembali pada Catherine. Apa kamu yakin si Apik Abu akan setuju? Tanya Alex. Dia punya nama, Alex. Aaron mendesah. Aku akan berusaha membujuknya, seperti katamu, iming-iming uang, mobil, rumah, atau berlian. Ah, gadis seperti dia nggak usah pakai barang mahal, cukup anggap lunas hutangnya saja pasti dia udah kelepek-kelepek. Alex terkekeh, percakapan mereka bergulir sepanjang waktu sampai hari menjelang sore. Hailey masih terduduk lemas di kursi kerjanya, ia tidak mengerti tentang kesepakatan yang akan ditawarkan bos besar itu padanya. Melihat tampangnya yang cuek dan datar saja sudah sukses membuatku merinding, batin Hailey. Dia memang sedikit tertarik dengan tawaran mengesankan Aaron, tapi ada rasa takut dan khawatir tentang kesepakatan yang akan mereka jalani. Tentu saja ada harga yang harus ia bayar, jika menginginkan semua hutang-hutangnya lunas dalam sekejap. Pulang, yuk, ajak Lisa. Gadis berambut pendek itu menarik lengan Hailey. Duluan aja, Liz. Aku mau mampir ke suatu tempat. Ada perlu, jawab Hailey. Dia harus menemui Aaron di cafe setengah jam lagi. Yakin nih, mampir mall yuk. Rengek Lisa lagi. Besok aja ya, Liz. Bener-bener penting gak bisa ditinggal. Ah, ya sudah. Aku balik dulu, biar Hailey, ujar Lisa berlalu pergi sambil melambaikan tangan. Hailey menghela nafas. Ia segera merapikan semua barang-barangnya yang masih berserakan di atas meja. Gadis itu berjalan keluar dari kantor dengan perasaan bimbang. Di satu sisi ia begitu senang karena ada jalan lain untuk segera terbebas dari hutan. Di sisi lain ia takut dengan tawaran yang mungkin tidak akan mudah. Hailey menunggu angkot lewat. Hampir 10 menit ia berdiri di tepi jalan. Namun nihil, satupun dari kendaraan umum berwarna cerah itu tidak nampak. Hampir jam 4 pagi, kurang 5 menit, gumam Hailey. Dia memutuskan memesan ojek online melalui aplikasi di ponselnya, meskipun ia harus membayar lebih mahal, namun tidak apa, asalkan tidak membuat bosnya menunggu lama. Ngebut dikit, ya, bang? Seru Hailey. Pengemudi ojek itu hanya mengangguk dan menyerahkan helm untuk Hailey. 10 menit perjalanan, akhirnya. Hari ini adalah hari pertama Hailey bekerja. Ia ada dalam satu ruangan bersama sahabatnya, Lisa, juga salah seorang karyawan laki-laki bernama Angga. Hari pertama yang sangat mengesankan bagi Hailey, teman-teman yang baik dan atasan yang dikatakan oleh Lisa itu tidak seseram apa yang ada dalam pikiran Hailey. Sepulang kerja ayo nge-mall, yuk. Ajak Lisa, dia memang hobi sekali jalan-jalan, menghabiskan uang di tanggal muda, dan mencari hutang di tanggal tua. Enggak, aku nggak punya uang, Liz. Hailey tersenyum kecut, jangankan untuk pergi ke mall, untuk makan saja dia harus berhutang dulu ke tetangganya. Kamu itu harus beli baju yang agak bagusan dikit, hai. Setiap awal bulan pasti ada presiden direktur dari kantor pusat datang berkunjung, dia tidak mentolerir penampilan karyawannya yang kurang layak, ujar Lisa dengan mata menyipit. Tapi, nggak pakai, tapi, aku yang bakal bayarin kamu buat beli baju. Lisa menunjuk wajah Hailey dengan telunjuknya. Kamu itu kerja kantoran, cantik, sarjana. Jangan mempermalukan diri dengan penampilan yang begini, hai, lanjutnya. Betul itu, kamu itu cantik, sweetie, timpal Angga. Laki-laki 25 tahun itu sudah berani merayu Hailey di hari pertamanya bekerja. Sepulang bekerja, Lisa menepati janjinya, membeli 2 buah kemeja baru untuk Hailey, dan 1 celana kain hitam sedikit ketat. Seharusnya tadi itu beli rok, ujar Lisa. Aku sukanya pakai celana, Liz, bisa bebas gerak, kalau pakai rok, nanti nggak bisa duduk lesehan, jawab Hailey polos. Sejak zaman kuliah, Lisa memang sangat jarang melihat Hailey memakai rok, apalagi rok pendek di atas dengkul seperti yang biasa ia pakai. Hailey lebih suka memakai celana dengan setelah tunik yang terlihat kurang cocok di zaman gaul seperti sekarang ini. Rumah Aaron Conan Drax. Aaron terbiasa hidup sendirian di rumah sebesar ini. Terkadang Alex menginap, namun jika sepupunya itu sedang ada janji dengan para wanita malamnya, maka ia bahkan tidak akan pulang semalaman. Meskipun Alex memiliki apartemen sendiri, namun ia lebih senang menemani Aaron di rumahnya. Jika libur seperti hari ini, mereka menghabiskan waktu pagi sampai siang hari untuk berolahraga di lantai 3 rumahnya. Aaron suka olahraga yang mengasah kemampuan otot, sedangkan Alex, ia lebih senang dengan olahraga ringan, seperti berenang.
Rumah besar 3 lantai, hanya dihuni 2 manusia dan beberapa pelayan. Lantai 1 hanya sebagai ruang tamu, kamar tamu, dan dapur. Lantai 2 dikhususkan untuk kamar-kamar besar, milik Aaron, Alex dan kamar khusus jika saudara atau orang tuanya berkunjung. Sedangkan lantai 3, hanya ada 2 ruangan besar, satu ruangan sebagai tempat Aaron memajang lukisan-lukisan favoritnya, satu lagi sebagai tempat gym. Semua peralatan gym sudah tersedia di sini. Satu kolam renang luas berada di luar ruangan, tempat favorit Alex memanjakan diri. Aseksa, ujar Aaron sambil mengelap buliran keringat yang membasahi tubuh atletisnya. Alex berdehem, ia bermain ponsel sambil minum jus jeruk melalui sedotan. Bagaimana pekerjaan gadis itu? Tanya Aaron. Gadis siapa? Hailey, tebak Alex. Kau penasaran sekali dengannya. Dia berjanji akan mencicil hutangnya padaku bulan depan, jawab Aaron. Pekerjaannya bagus, dia cekatan. Menurut pengamatan dan laporan atasannya, dia sangat kompeten dalam bidangnya. Alex memperhatikan raut wajah sepupunya. Baguslah kalau begitu, besok kita akan melakukan kunjungan ke sana. Siap. Kehadiran Presiden Direktur Utama dari kantor pusat membuat semua karyawan PT Furnitur Dream kalang kabut, mereka harus mempersiapkan semua laporan keuangan, perkembangan saham, dan penjualan secara singkat. Tidak ada yang boleh terlewat. Kegugupan juga mendera Hailey, pasalnya gadis itu baru pertama kali akan melakukan laporan langsung ke pihak kantor pusat. Hailey, nanti tolong serahkan laporanmu pada Bapak Presdir, jangan ada yang tertinggal dan jangan ada yang terlupa. Peringatan manajer keuangan Hailey membuatnya semakin khawatir. Lisa berusaha membuat sahabatnya tenang. Sebelum Hailey, Lisa lah yang selalu melakukan tugas itu. Presdir kita tampan, cool, keren. Tapi hati-hati, dia tidak pernah menerima kesalahan, ujar Lisa. Kata-kata itu bukannya menenangkan Hailey, malah semakin menciutkan nyalinya. Apa namanya Alex Xavier Bonecraft? Tanya Hailey. Bukan, dia orang kepercayaan Presdir, dia juga tampan, tapi tidak sekeren Presdir. Nantilah, kamu bakal lihat sendiri, seru Lisa. Yang ada di kepala Hailey saat ini bukanlah membayangkan raut wajah tampan sang presiden direktur, ataupun sekretarisnya, melainkan wajah menyeramkan mereka saat memberikan pertanyaan ataupun sanggahan saat laporannya ada yang salah. Mati aku, gumam Hailey. Semua karyawan berjejer rapi di ruang rapat menyambut kedatangan sang presiden direktur. Para karyawati merapikan baju-baju mereka, dan memoles kembali make-up yang hampir luntur di siang hari. 2 orang berpakaian rapi masuk ke dalam ruangan diikuti beberapa bodyguard berwajah seram. Serempak semua yang ada di dalam ruangan mengangguk hormat. Mr. Aaron, gumam Hailey tertahan, matanya membelalak lebar menatap laki-laki di ujung meja. Sikut Lisa menyenggolnya. Kau sudah tahu namanya? Hailey mengangguk pelan. Ia tidak mau bergosip di tengah-tengah suasana yang menegangkan. Rapat berlangsung tenang, tidak ada hal-hal menjanggal yang harus dipermasalahkan. Semua orang tampak lega, begitu pula Hailey, ia mampu menguasai dirinya untuk berbicara lancar di tengah kegugupan. Usai rapat selesai, Hailey bergandengan tangan dengan Lisa dan masuk kembali ke ruangan mereka. Kamu lihat kan? Bapak Presiden Direktur kita tampan sekali, ujar Lisa terkagum-kagum. 1000 kali kamu puji dia, kamu juga nggak bakalan naik jabatan, Liz, sahut Hailey. Telinganya terasa gatal mendengar pujian-pujian Lisa kepada atasan mereka. Tapi kan, dia memang tampan, hai. Jangan gitu siapa tahu nanti kamu yang bakal lebih tergila-gila dari aku. Silahkan, ujar seorang waiters meletakkan minuman di depan Hailey. Kemudian waiters itu pergi meninggalkan mereka. Minum, perintah Aaron. Hailey hanya mengangguk dan meminum hampir separuh gelas, rasa haus dan gugup membuat kerongkongannya perlu disegarkan. Hailey merasa seperti berada di ruang pengap. Melihat ekspresi dan tatapan dingin Aaron membuat pernafasan gadis itu kian sesak. Maaf, Aaron. Sebenarnya apa tujuan Anda mengundangku datang ke tempat ini? Tanya Hailey memberanikan diri, ia tidak mau berlama-lama menikmati kesesakan ini. Aku ingin menawarkan kesepakatan bagus untukmu. Aaron mendekatkan wajahnya pada Hailey, ia menatap lekat gadis itu. Kau mau semua hutangmu lunas beserta hutang peninggalan ayahmu? Lanjut Aaron. Hailey sedikit berpikir, bagaimana bisa Aaron tahu semua tentang hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya. Memangnya, apa yang harus aku lakukan? Tanya Hailey. Mudah, Aaron menghela nafas. Menikahlah denganku. Apa yang benar saja? Lirih Hailey. Aaron,
Ini tidak lucu, aku sedang tidak melawak, jadi memang tidak lucu, jawab Aaron. Bagaimana, kau mau? Tolong jelaskan lebih terperinci tentang menikah denganmu. Seperti yang kau katakan tadi, aku tidak mengerti. Baik, aku menawarkan kesempatan dirimu sebagai pengantin bayaran. Menikah denganku selama 1 tahun ke depan, aku akan menganggap lunas semua hutangmu, termasuk membayar hutang-hutang keluargamu. Jelas Aaron. Artinya, sebuah kesepakatan menikah kontrak maksudmu? Hailey menyipitkan mata, mencari kesungguhan di wajah Aaron. Laki-laki itu sangat bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Kontrak eksklusif, kau akan dapat gaji setiap bulan, 5 kali lipat dari gajimu di kantor. Aaron melihat gelagat Hailey yang mulai tertarik dengan penawarannya. 50 juta per bulan? Sungguh? Tanya Hailey memastikan. Aaron mengangguk samar, ia menyunggingkan senyum sinis di bibirnya. Dia yakin Hailey akan setuju dengan penawaran berlian ini. Sedangkan Hailey mulai berpikir keras, mempertimbangkan semua risiko dan manfaat yang akan dia dapat. Uang 50 juta per bulan ia dapatkan dengan mudah. Ia berpikir untuk bisa membeli rumah yang lebih layak untuk ibunya, termasuk melanjutkan berbagai pengobatan yang lebih baik. Bagaimana? Kau tertarik? Tanya Aaron. Aku minta waktu untuk berpikir, jawab Hailey. Baik, 5 menit dari sekarang. Aaron meraih ponselnya. Ia memasang timer 5 menit. Apa? 5 menit? Aku butuh waktu seminggu untuk berpikir, desis Hailey. Kau membuang-buang waktu, 3 menit lagi. Hailey diam, ia gelisah, meremas sendiri jemarinya dengan memainkan kaki yang menyilang di bawah meja. Bisakah aku bertahan dengan orang sepertinya selama setahun? Tanya Hailey pada dirinya sendiri. Pikirkan, Hailey. Ratusan juta hutangmu lunas, gaji 50 juta per bulan, dan berbagai fasilitas menarik yang aku tawarkan akan sangat menyenangkan, ujar Aaron. 1 menit lagi, tegas Aaron. Laki-laki itu sangat menyebalkan bagi Hailey, memaksanya memutuskan suatu perkara besar dalam waktu 5 menit, ini gila. Sikap Aaron yang cuek, ekspresi datar sejak awal mereka bertemu, dan tatapan sengitnya membuat Hailey bergidik ngeri setiap kali mereka bertemu. Bagi Hailey, Aaron adalah satu-satunya laki-laki yang dikirim dari kutub utara untuk menguji iman dan kesabarannya. Aaron sedingin es. Hailey menghela nafas panjang. Oke. Aku setuju. Aaron mengulurkan tangan di depan Hailey. Del, Hailey meraih tangan Aaron dan berjabat di atas meja. Tapi, aku ingin mengajukan syarat, imbuhnya. Belum apa-apa kau sudah berani mengajukan syarat, yang benar saja. Aaron mendesah. Hailey tahu, jika dirinya akan menjadi istri bayaran, hanya sebagai status, bukan istri yang sesungguhnya, jadi ia memberikan sebuah syarat khusus demi menjaga dirinya. Selama menikah, tidak akan ada kontak fisik di antara kita, ujar Hailey serius. Jangan kepedean, aku sendiri enggan menyentuhmu. Pernikahan ini hanyalah hitam di atas putih. Aku akan memastikan tidak ada yang merasa dirugikan di antara kita. Baik, aku setuju. Ujar Hailey sedikit sinis. Dirinya mulai berani membalas tatapan Aaron, entah keberanian dari mana ia mengganti nama Mercer. Aaron menjadi Mercer. Aaron memicingkan mata. Kamu layak dapat sebutan itu, tatapanmu dingin, sikapmu dingin. Apa kamu laki-laki yang dikirim dari kutub utara? Tanya Hailey tanpa basa-basi. Terserah apa katamu, besok aku akan menunggumu di kantor pusat. Jam 8 pagi, tidak ada kata terlambat. Aaron merapikan jasnya. Ia lalu bangkit. Kamu bisa membaca dan menandatangani surat perjanjian kita, imbuhnya sebelum melangkah pergi. Hei, siapa yang akan membayar semua pesanan ini? Teriak Hailey. Aaron pergi tanpa meninggalkan uang dan 2 gelas minuman yang belum dibayar. Aaron tetap melanjutkan langkahnya, tidak memperdulikan Hailey berteriak memanggilnya. Dasar, nggak sopan. Belum apa-apa aku udah rugi, gerutu Hailey. Ia meraih selembar uang kertas berwarna biru di dompetnya lalu membayar 2 minuman. Karena hari gajian masih seminggu lagi dan uangnya kini tinggal 1 lembar merah saja, Hailey memutuskan untuk berjalan kaki. Jika uang yang tersisa ia pakai untuk naik angkutan kota, maka untuk membeli sayur dan lauk pauk selama seminggu akan kurang. Saat hari hampir gelap, Hailey berhenti sejenak. Ia meluruskan kaki untuk mengurangi rasa pegal, karena sudah hampir setengah jam berjalan. Hai! Teriak seseorang dari kejauhan. Hailey terdiam, memperhatikan sosok itu mendekat. Hailey, kok belum pulang? Tanya laki-laki berperawakan tinggi dengan wajah manis itu. Tadi ada perlu ketemu teman di cafe.
Ini baru mau pulang, jawab Hailey. Aku anter ya, jam segini nggak ada angkot lewat, tawar Angga. Bener nih, ngerepotin nggak? Nggak kok, aku lagi nganggur aja abis mampir ngopi, rumahmu di mana? Tanya Angga. Di dekat RS. Permata Husada. Oh, tunggu di sini, aku ambil motor dulu,